Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Amin. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada AA Hilman. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kombinasi yang sempurna, biru dan wajah AA yang cerah. Seperti melihat langit gitu loh AA. Seperti langit ya? Langit yang ada mataharinya. Ya. Langitnya mendung gak kira-kira? Enggak, kan cerah, langitnya cerah. Oh, iya. Jadi mataharinya kelihatan. Masya Allah. Masya Allah. Bang Bodo juga makin hari makin maju ke depan. Hidupnya, amin. Karirnya. Amin ya Allah, karirnya. Seperti Bunda yang hadir di sini. Iya. Wajah-wajahnya makin hari makin cantik. Ke pasar membeli tomat. Cakep. Tak lupa pakai baju batik. Cakep. Ibu-ibu yang wajahnya semangat didoakan makin cantik. Masya Allah, wajahnya semangat ya. Semangat. Ada yang semangat, ada yang semangkok ya. Maksudnya semangat kok. Nah ini kita akan menyapa wajah-wajah semangat ini, para calon bidadari surga ini ya. Dari Majelis Taklim Bidayatul Hidayah Bogor, Majelis Taklim Al Hidayah Semplak Bogor, Majelis Taklim Al-Khombiri Bogor, dan Majelis Taklim Riyadul Ula Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Merayu bergerak menuju jannah. Bu. Ya, Bu. Perasaan apa yang paling sering menjangkit manusia? Ayo. Perasaan apa yang paling sering menjangkit manusia? Salah. Bukan. Perasaan yang paling sering menjangkit manusia adalah perasaan udah bayar. Belum. Ya betul Bu, perasaan gak enakan. Betul ya. Memang jujur ya, di sini pasti ibu-ibu banyak banget kan sering merasa nggak enakan ya kan. Entah itu nggak enak menolak permintaan teman, nggak enak menolak permintaan saudara, kerabat ya kan. Atau nggak enak nolak tetangga yang mau minjem duit. Nggak enak nolak ajakan kumpul sama ibu-ibu arisan RT ya kan. RW, soalnya kalau nolak takut nggak enakan dikira sombong ya kan. Padahal mah itu kan perkumpulan juga belum tentu banyak manfaatnya ya kan Bu ya, siapa tahu isi cuma gibah doang. Tapi hati-hati juga loh Bu dengan sikap nggak enakan ini, karena ternyata kalau terlalu bersikap nggak enakan bisa jadi itu jebakan buat kita. Jadi hati-hati ya, karena tema kita hari ini yang akan membahas ya tentang nggak enakan itu. Jadi karena terlalu sering bersikap nggak enakan bisa jadi jebakan buat kita. Untukmu yang sering merasa nggak enakan, langsung saja kita dengarkan AA Hilman untuk tausiahnya. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda. Ya. Bunda. Ya. Hati-hati dengan sikap gak enakan. Betul? Sebagai manusia yang baik, kita harus punya prinsip dalam hidup.
Prinsip dalam hidup itu yang akan menjaga diri kita untuk melangkah dalam kebaikan. Kalau kita nggak punya prinsip, kita mudah digoyahkan. Betul? Orang ngajak ke kiri, kita ikut kiri. Orang ngajak kanan, kita ikut kanan. Orang turun, kita ikut. Orang ngajakin kita gibah, ikut. Ada yang begitu? Mana orangnya? Maka mohon maaf, hati-hati dengan sikap gak enakan, apalagi pada urusan dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolong, saling dukung mendukung pada kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan. Iya apa iya? Kan mohon maaf ya, kadang-kadang kita mah gara-gara perasaan gak enakan sering ikut aja sama orang padahal tahu salah. Betul? Maka enggak boleh bunda, enggak boleh. Sikap gak enakan apalagi pada perkara maksiat bisa membuat hidup kita menjadi sempit, capek, lelah, sakit. Di mana sakitnya? Malah mungkin yang bikin kita sakit, perasaan aku tuh udah baik sama orang, tapi kenapa ya orang gak baik sama aku? Ada yang begitu? Siapa suruh kayak begitu? Kan kadang bunda yang kadang-kadang milih padahal tahu salah, betul? Kadang lisan kita, kadang hati kita, kadang gak bisa nolak yang buruk. Padahal kata Allah, sikap gak enakan bisa membuat hidup kita jadi sempit. Surat Toha ayat 124. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man a'radha an zikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang kita ikuti itu maunya Allah, bukan maunya manusia. Betul? Dan manusia mah kadang ngajak baik, kadang ngajak buruk, kadang ngajak bener, kadang ngajak salah. Karena manusia sama Allah dikasih dua kesempatan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia dikasih dua kesempatan. Kadang dia berbuat fujur, kadang dia berbuat takwa, kadang dia berbuat buruk, kadang dia berbuat baik. Maka mohon maaf, jangan gak enakan pada urusan dosa dan maksiat. Iya apa iya? Berani katakan tidak. Apa? Tidak. Apa? Tidak. Apa? Tidak. Berani katakan tidak pada dosa dan maksiat. Dan tidak boleh ada perasaan gak enakan. Khawatirnya perasaan gak enakan pada dosa dan maksiat menghantarkan keburukan untuk kita semua. Jelas? Mudah-mudahan Allah menjaga diri kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Sekarang kesempatan jamaah untuk bertanya. Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mana Ibu? Ya Ibu silakan. Ya, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede Marlina dari Semplak, Bogor. Ya. Mohon izin Iya. mau curhat. Iya Bunda. Tapi bertanya juga. Iya. Begini, di zaman sekarang ini, kita di dalam pertemanan itu harus tampak kompak dan solid, ya kan Bu? Ya. Seperti sekarang ini, misalnya kita mau hadir di satu kajian, harus pakai baju warna ini. Misalnya kita harus pakai baju warna Tosca gitu ya. Sedangkan mungkin teman kita ada yang nggak punya, tidak ikut bagaimana gitu ya. Terus apalagi misalnya waktu ada foto bersama nih, Ya. yang tidak pakai seragam itu, tar dulu, kamu kan nggak Ya pakai seragam, Allah, kasihan nah amat kasihan. Katanya Mungkin takut dibilang gak solid. gitu ya. Kalau nggak ikut, Mendingan gak solid daripada gak sholat. kalau nggak ikut gimana, ikut juga gimana kan? Karena ingin kompak teh ya kan ya. Nah terus, jadi secara tidak sengaja kita itu mungkin membuat sakit hati teman kita. Iya, betul. Dengan tidak sengaja ya. Betul. Sedangkan teman kita itu mungkin buat kesehariannya aja masih kurang, Iya. tidak beli seragam bagaimana, beli seragam juga bagaimana gitu kan ya. Nah sekarang mungkin kita sebagai muslimah yang baik itu solusinya seperti apa AA? Hatur nuhun, bilai topik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada dua hal yang tidak boleh hilang dalam perkumpulan kita, apalagi majelis taklim kita. Satu, dakwah. Dua, uhwah. Satu, dakwah. Dua, uhwah. Satu, dakwah. Ngumpul sama siapapun, berteman dengan siapapun, harus ada dakwahnya. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Ngumpulnya jadi kebaikan, ngajaknya pada kebenaran. Bener tuh. Majelis taklim juga begitu. Makanya mohon maaf Ibu, hahaha boleh, jalan-jalan boleh, beli seragam baru boleh. Apalagi? Ibu majelis taklim kegiatannya apapun, mau botram sana sini boleh, mau wisata religi kemanapun boleh, mau datang syuting Jalan Dakwah BTV boleh. Tapi ingat harus ada nilai dakwahnya. Pulang dari ngaji harus ada ilmu yang kita dapatkan. Betul? Jangan sampai ada yang curhat sama AA. AA, istri aku tuh ngefans pisan sama AA teh. AA, di HP istri aku lebih banyak video AA daripada aku. Terus saya nanya sama bapak saha. Terus kenapa masalahnya? Istri aku teh ngaji tiap hari, tapi nggak nambah ilmu. Terus yang nambah apa? Seragam. Ilmu mah nggak nambah, malah seragam. Terus masalahnya apa? Iya, ternyata bertambah seragam itu berpengaruh dengan tambah cicilan. Jadi punten Bunda sayang, Bunda silahkan nambah seragam boleh. Tapi ingat harus nambah ilmunya juga, iya? Bunda hari ini hadir di sini mau ngaji atau mau ketemu AA? Dua-duanya katanya. Pertama ketemu AA, dua ngaji. Bunda boleh mau ketemu AA, tapi catat baik-baik pulang dari sini harus ada ilmu yang dari AA sampaikan. Betul? Dan yang kedua, majelis taklim itu harus ada uhwah. Uhwah itu apa? Persaudaraan. Jangan gara-gara beda jadi berantem. Kan ada yang begitu kan? Kadang suka ada geng-gengan. Betul enggak?
Kadang suka ada, kamu bukan geng ak. Kamu mah bukan geng ak. Dan tidak sedikit bunda kalau ngaji duduknya pengen sama yang kenal. Kadang bunda datang duluan, teman bunda belum datang, yang di samping di-take sama tas bunda. Dicirian ke bunda teh. Ada nggak yang begitu? Di sini ada. Yang mana orangnya? Oh, semuanya ternyata. Padahal kan bunda teh ngaji biar ketemu dengan teman baru, betul nggak? Iya mah ngaji jeung cetuti, belanja jeung cetuti, arisan jeung cetuti, senam jumba, belanja. Jadi bunda teh ngaji nggak tambah teman yang baru, jeung si eta we. Dan punten. Kalau bunda duduk sama yang kenal di sampingnya biasanya betul nggak? Ada we yang diomongin teh. Ada we. Kata temennya, ece apa? Lihat baris 2 jarum jam 3. Baris 2 jarum jam. Kata si ece teh nggak dilihat penasaran. Dilihat takut ngomongin orang lain. Tapi kan penasaran dilihat weh. Oh iya. Kenapa? Lihat kerudungnya kembang-kembang. Emang kenapa dengan kembang-kembang? Ece apal teh eta teh naon? Naon taplak meja. Diomongin. Ada nggak yang begitu? Ngaji belum beres, udah janjian. Ece apa? Nanti jadi nggak baso kan? Ngaji teh belum beres, udah janjian nggak baso. Ada yang begitu? Ada. Maka mohon maaf bunda, ini mah ya yang Aa ceritain contoh kecil, tapi contoh besar yang nyakitin yang tadi bunda sampaikan. Ada orang yang nggak sama outfitnya, bukan teman kita. Sekarang teh temanya Blackpink, item pink, dan pinknya teh pink muda teh ya. Ari ece pink naon ieu teh menit nyambung kieu. Ini mah pinknya beda ini mah. Ini pinknya bukan pink yang kita, ini mah pinknya pinggiran. Kadang ada yang pinknya segi 4, ada yang pinknya geblus langsung. Hati-hati bunda, jangan nyakitin orang. Kan walaupun beda outfitnya gurunya sama, betul nggak? Ngajinya sama, betul? Jangan sampai gara-gara beda outfit bikin hati kita kotor. Diomongkan sama kita teh. Tinggalkan si ece. Padahal di WA teh geus diumumkeun. Tak apaleun si ece mah da. Naon? Eueuh kuota beak kuotana teu maca bener. Jadi minder, yang khawatir, yang awalnya semangat ngaji jadi nggak ngaji. Okay. Ada nggak yang begitu? Enggak. Kadang ada yang curhat sama Aa, aku mah malas ngaji ke sana teh naon. Ah ibu-ibunya teh rada kumaha gitu. Betul nggak? Iya, baik. Makanya mohon maaf, nambah seragam boleh, jalan-jalan boleh, hahihi boleh, mangga silahkan. Tapi jangan hilang 2 hal. 1 dakwah, 2 ukhuwah. 1 dakwah, 2 ukhuwah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua. Amin. Tepuk tangan untuk bunda yang bertanya. Nah, itu yang harus diingat Bu ya, dakwah dan ukhuwah yang harus ada dalam setiap majelis. Tuh ya, jangan ngobrol. Tuh Bu, tuh baris 2 arah jarum jam 3. Ada apa Gak tuh? ngerti temennya, berantem. Maksud jarum jam 3 aja gak ngerti, jam aku jam digital. Pantes gak ngerti. Jamin jam digital. Jam angka. Baik, setelah ini kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.